Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Santo Lukas. Sekali peristiwa, Yesus melihat seorang pemungut cukai yang bernama Lewi sedang duduk di rumah cukai. Yesus berkata kepadanya, "Ikutilah aku." Maka berdirilah Lewi dan meninggalkan segala sesuatu lalu mengikuti dia. Lalu Lewi mengadakan suatu perjamuan besar untuk Yesus di rumahnya. Sejumlah besar pemungut cukai dan orang-orang lain ikut makan bersama-sama dengan dia. Orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat bersungut-sungut kepada murid-murid Yesus, "Mengapa kamu makan dan minum bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa?" Lalu jawab Yesus kepada mereka, "Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, tetapi orang berdosa supaya mereka bertobat." Demikianlah sabda Tuhan. Saudari-saudari terkasih dalam Tuhan, kalau Anda membaca versi bacaan Injil ini menurut Injil Matius, akan disebut nama Matius di sana. Sedangkan kalau Injil Lukas, nama Matiusnya tidak ada, tapi diganti dengan sebutan orang Lewi. Memang Matius memang orang Lewi. Dan kita tahu orang Lewi itu sebetulnya adalah suku yang keturunan Harun dan Musa. Dan itu dikhususkan untuk menjadi bangsa imam. Menjadi orang-orang yang menjadi imam, menjadi pendoa. Dan di situ kita bisa melihat identitas orang Lewi adalah pendoa, memimpin untuk beribadah. Nah, kalau kita menemukan orang Lewi ini yang ditemui oleh Tuhan Yesus, dan menurut Injil Matius disebut dengan Matius, itu pekerjaannya adalah pemungut cukai. Maka pertanyaannya untuk kita, tepat enggak dia sebagai pemungut cukai yang seharusnya adalah bangsa imam yang menguasai tradisi peribadatan? Sesuai enggak pekerjaan itu? Enggak. Maka Tuhan Yesus sengaja memanggil Lewi itu menjadi muridnya. Supaya apa? Supaya dia bisa kembali untuk dalam tradisi kehidupan yang sesungguhnya, yaitu menjadi Lewi, menjadi seolah-olah menjadi penghubung antara jemaat dengan Allah sebagai seorang imam. Nah, kita bisa melihat di sana Tuhan mau untuk mengembalikan hak-hak orang itu. Sekarang bagi diri kita, bacaan ini berbicara apa kalau dihubungkan dengan kita? Dihubungkan dengan kita harus menghubungkan dengan sabda Tuhan bagian ending dari bacaan Injil di sini, yakni orang sehat tidak memerlukan tabib, tapi orang sakit ini yang butuh tabib. Untuk mengatakan gimana? Kita orang yang berdosa butuh Tuhan. Kalau kita tidak mengakui kedosaan kita, pasti kita akan mudah untuk menyingkirkan Tuhan dari pikiran kita. Maka di sini sebetulnya yang mau diungkapkan adalah sikap iman kita terhadap Tuhan, bahwa kita masih butuh Tuhan untuk kehidupan kita. Tuhan kita butuhkan untuk apa? Ya, untuk supaya Tuhan menyembuhkan kita dari semua dosa-dosa yang kita miliki. Dan tanpa kita sadari, kita seringkali itu dikendalikan oleh hal-hal yang di luar kesadaran kita. Ibu bapak, saya mengatakan kenapa kita seringkali dikendalikan di luar kesadaran kita, atau seringkali disebut dengan bisa orang mengatakan ketidaksadaran atau bawah sadar kita. Seringkali begitu ahli-ahli psikologi mengatakan seperti itu. Nah, mengapa bisa mengatakan seperti itu? Karena kesadaran kita itu sebetulnya hanya 15%.
15% saja. Kita cek. Tadi kita mulai misa pas lagu pembukaan, pas teng itu jam berapa? Enggak. Saya selalu memulai kurang dari 5.30. Tadi saya melihat jamnya jam 5.28. Tanpa sadar. Pada saat Anda memasuki gereja, baik dari pintu sana untuk kor, ataupun umat dari sana atau dari samping, kaki mana dulu yang masuk di dalam gereja? Kanan atau kiri? Kita nggak tahu juga, nggak sadar. Pokoknya yang jelas itu masuk gereja. Tanpa kita sadari pun masuk gereja, yang kita cari apa? Bukan Tuhan kadangkala, tapi yang kita cari adalah kursi, tempat duduk. Kalau Anda perhatikan hari Minggu misalnya, naik kursi sing biasanya dilunggui, wis dilunggui wong, pikirannya gimana? Aduh, kurang gasik gitu ya. Betul? Benar. Dan itu terbawa pada saat Anda berdoa di gereja. Penyesalan itu. Sehingga apakah Anda mencari Tuhan? Justru kita bisa melihat bahwa ternyata ketidaksadaran itu yang sering kali justru mengarahkan kita untuk melakukan sesuatu. Padahal kalau kita sadar, arep lungguh mendi wae, padha wae. Mau di bawah, mau di tengah, mau di belakang, mau di balkon, mau di kursi kur, atau kalau perlu mengkudeta romonya kursi di sini, tidak jadi masalah. Tapi yang jelas adalah seringkali kita tidak menyadari apa yang kita lakukan. Nah, maka Ibu Bapak Saudara terkasih dalam Tuhan, Tuhan mau mengingatkan kepada kita, ternyata masih ada aspek-aspek dosa dalam diri kita. Kadangkala kita itu tidak menyadarinya. Tapi kadangkala kita juga menyepelekan dosa-dosa kita. Wah, itu dosanya dosa kecil. Misalnya, ngerasani wong, dosanya besar atau kecil? Baik, misalnya, saya ngerasani Doni. Doni itu ketua wilayah itu yang duduk di sana itu. Misalnya, saya ngerasani. Mereka ngerasani mesti elek toh. Ternyata apa yang saya omongkan itu keliru. Lalu saya minta maaf ke Doni. Tapi orang yang mendengar suara saya sudah menceritakan enggak ke orang lain? Sudah kan? Dan orang yang menceritakan ini itu sampai keliling ke orang lain. Apakah penyesalan saya terhadap Doni ini sudah selesai? Enggak, ternyata dosa yang dianggap sepele itu ternyata enggak pernah berhenti. Bahkan kadangkala kabar itu terdengar oleh telinga saya dari orang lain, padahal pembawa kabar adalah saya. Nah, Ibu Bapak, Saudari terkasih dalam Tuhan, maka kita jangan memikirkan, dosanya kecil. Enggak, dosa kecil pun seringkali mempunyai dampak yang luar biasa dan tidak pernah selesai. Maka Tuhan itu mengatakan bahwa kita tetap butuh Tuhan, butuh Allah. Supaya apa? Supaya ada dalam kesadaran terus-menerus. Kalau kita itu senantiasa ingat akan Allah, Roh Kudus yang dalam diri kita selalu akan mengingatkan kalau kita mau melangkah menuju kepada dosa. Setan pun akan kalah karena Roh Kudus ada dalam diri kita yang menguasai diri kita. Maka Ibu Bapak, Saudara sekasih, kita akan menjadi pemenang kalau kita sadar akan kedosaan kita. Dengan kita sadar akan dosa kita, mau tidak mau, kita akan melangkah menuju kepada Allah. Untuk apa? Mohon ampun. Dan kalau kita sudah mohon ampun di hadapan Tuhan, maka Tuhan menguasai diri kita. Maka ajakan Tuhan ini sebetulnya
sungguh punya makna untuk kita. Selamat merenungkan.